Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menolong kami untuk hidup di dunia ini, dan menciptakan kami dengan tujuan-tujuan mulia, supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan menolong kami supaya mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan memang selama ini kita terpisahkan dari ruang, kita terpisahkan dari tempat, tapi saya yakin Allah ada bersama-sama dengan saudara. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk menolong kita memahami sebenarnya bagaimana caranya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya kita bisa setelah hidup kita di dunia ini, kita bisa berlanjut sampai kepada kekekalan. Karena kita tahu semua, setiap orang pasti mencari surga, tanpa terkecuali. Saudara juga pasti mencari surga. Saudara mau supaya saudara setelah hidup di dunia ini, saudara kembali ke pencipta, dan saudara merasa bahwa ingin supaya pencipta menerima saudara apa adanya, dan saudara menerima kehidupan yang baik di surga, bukan ke neraka. Nah, Alkitab mengatakan setelah kita mati, ada kehidupan yang lain setelah itu, dan ada dua macam kehidupan. Alkitab berkata ada dua macam kehidupan setelah kematian ini. Satu, kita menerima kebinasaan kekal. Yang kedua, kita menerima kebahagiaan kekal, hidup yang kekal. Nah, Alkitab bicara mengenai neraka. Neraka sebagai tempat kebinasaan kekal, di mana setiap orang yang berdosa akan dihukum di situ. Dan Alkitab juga berkata bahwa neraka adalah tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Ratap, tangisan, dan penderitaan ada di sana. Kemudian Alkitab juga berkata bahwa neraka adalah lautan api yang menyala-nyala, di mana kita akan menderita selama-lamanya di sana karena dosa-dosa kita. Tetapi Alkitab juga mengatakan setelah kematian di dunia ini ada kehidupan lain di sana, yaitu kita bersama-sama diam dengan Tuhan, hidup kekal di sana, berpesta. Alkitab mengatakan kita makan, pesta bersama-sama dengan Tuhan dan menyembah Tuhan selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, karena kita akan hidup kekal di sana. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa sampai ke sana. Bagaimana caranya kita bisa menerima kehidupan yang kekal itu. Nah, kita akan belajar dari seorang pemuda yang datang kepada Yesus, dan dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku menerima hidup yang kekal. Dalam Matius pasal 19 ayat 16. Ini cerita ketika Yesus didatangi oleh seorang pemuda yang kaya. Lukas dia kaya sekali. Matius 19 ayat 26, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Semua bertanya ingin hidup yang kekal. Bagaimana caranya ingin hidup yang kekal? Tetapi saudara, pertanyaan orang ini adalah pertanyaan yang salah. Dia bertanya perbuatan baik. Dia seolah-olah mengatakan kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik tertentu, maka aku akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pagi ini dalam 3 bagian. Nah, karena orang ini bicara mengenai perbuatan baik untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita akan melihat dari teks-teks ini bahwa tidak ada perbuatan baik kita, apapun perbuatan kita, yang akan membawa kita ke surga. Lihat, dari dulu sampai sekarang manusia mencoba untuk kembali kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka
berdosa dan mereka ingin menyenangkan Tuhan. Semua manusia ingin menyenangkan sebuah pribadi yang jauh berada di atasnya. Sebuah kuasa yang tidak bisa dia lihat dan dia mencoba untuk menyenangkan kuasa itu. Misalnya saudara, ketika gunung meletus terjadi, orang-orang berpikir bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan sedang kecewa dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka manusia mencoba untuk menyenangkan si pencipta alam ini dengan memberikan persembahan di bawah gunung itu. Supaya gunung itu tidak marah. Dan mereka mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kebiasaan itu, tradisi itu terbawa sampai seterusnya. Sehingga orang merasa bahwa kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan, supaya dia melihat aku dan dia menerima diriku. Lihat saudara, manusia mencoba untuk menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Sama seperti pemuda ini, orang ini yang datang kepada Yesus, dia bertanya perbuatan baik apa yang akan kulakukan, yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah Yesus bilang silakan kau, menurut kamu apa? Di dalam Alkitab, apa kata Alkitab? Bukan. Kalau dalam menurut hukum Taurat, apa yang harus kau lakukan? Dan mereka mencoba untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan menurut yang diajarkan oleh agama. Semua hukum agama dia lakukan. Tetapi dia merasa tidak puas. Karena memang tidak ada satu perbuatan pun yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan. Masalah utama antara manusia dengan Tuhan bukanlah banyak atau sedikitnya dosa kita. Bukan banyak atau sedikitnya perbuatan baik kita. Dia tidak menilai kita dari banyaknya perbuatan baik. Tapi sebenarnya, coba saudara jujur. Kalau saudara selama saudara lahir dari dunia ini ke dunia ini sampai sekarang, coba saudara hitung berapa banyak perbuatan baik saudara dan berapa banyak kesalahan yang saudara lakukan. Jujur saja, kita akan mengatakan saya lebih banyak dosa daripada perbuatan baik. Tapi di sisi lain, Tuhan ingin tegaskan tidak ada perbuatan baik yang bisa membawa kita ke surga. Karena masalahnya bukan karena dosa kita dikit, lebih sedikit dari perbuatan baik kita. Bukan karena dosa kita lebih banyak dari perbuatan baik kita sehingga kita dihukum di neraka. Tapi masalahnya adalah dosa itu sendiri. Tuhan benci sekali sama dosa. Nggak peduli saudara mengatakan dosa saya kecil atau dosa saya besar. Masalahnya adalah dosa. Dan Tuhan reject itu. Semua ditolak karena dosa. Siapa manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Semua orang berdosa. Sama halnya ketika sebuah ilustrasi saudara pergi ke sebuah department store, sebuah toko pakaian dan saudara ingin beli sebuah baju yang bagus dan kemeja yang berwarna putih yang bagus sekali. Saudara masuk ke toko tersebut dan saudara melihat ini sudah pas ukurannya. Tapi setelah saudara periksa ada sobek sedikit, pasti saudara akan memberikan baju tersebut kepada pegawai toko dan mengatakan saya minta yang lain karena ini sobek sedikit. Mas, saudara, yang sobek sedikit itu sendiri, kalau saudara pakai itu tidak akan terlihat sobek itu. Tapi saudara menolak itu. Nah, jadi Tuhan menolak manusia bukan karena perbuatan dosa kita banyak, lebih banyak daripada perbuatan baik kita. Dia menolak kita karena ada dosa di dalam diri kita. Tidak ada perbuatan yang apapun yang bisa kita lakukan untuk menyogok Tuhan. Tuhan lihatlah nih, lihat aku tiap hari aku melakukan ini, tiap hari aku beramal, tiap hari aku melakukan ibadahku dan terimalah aku apa adanya. Yang dalam Yesaya pasal 59 ayat 2, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang menjadi masalah, bukan banyaknya dosa. Bukan banyaknya dosa. Nah, kapan kita berdosa? Apakah karena kita melakukan sesuatu maka kita berdosa? Pemazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Jadi waktu dia dikandung oleh ibunya, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Saudara lihat klaim pemuda ini. Dia klaim bahwa dia sudah melakukan perbuatan baik. Tetapi dia sendiri merasa tidak ada kepastian keselamatan di situ. Lihat, dia berkata kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat menerima keselamatan? Dalam ayat 17, Yesus berkata kepadanya, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan orang ini berkata, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, perhatikan saudara, kata orang muda itu kepada Yesus, semua itu sudah kulakukan. Semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Saudara lihat ini, dia sudah melakukan semua kegiatan keagamaan, dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi masih ada yang belum puas dalam dirinya. Dia merasa belum. Aku sudah melakukan semuanya itu, tapi aku rasa tidak ada kepastian di dalamnya. Orang ini merasa tidak pasti akan keselamatan. Maka dia tanya, kalau dia sudah yakin akan keselamatan, dia sudah yakin bahwa dia akan masuk surga, dia tidak akan bertanya kepada Yesus, apa yang harus kulakukan? Tapi sekalipun dia melakukan semua yang baik, sekalipun dia melakukan semua kegiatan keagamaan, itu tidak akan membawa dia ke surga. Ini yang dihadapi oleh kita semua. Kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan semua kegiatan keagamaan, tapi jauh di dalam lubuk hati kita, kita merasa tidak ada kepastian di dalamnya. Kita hanya berharap bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini diterima oleh Tuhan. Akui saja, memang tidak ada kepastian. Kita mau kepastian. Kita ingin kepastian supaya kita bisa menerima surga. Dan poin kedua, puji Tuhan. Karena Tuhan menyediakan, dia tahu semua kebutuhan kita. Dia tahu semua isi hati kita, keinginan kita, kebutuhan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita bahwa kita tidak bisa sampai ke surga kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, hanya Yesuslah jalan ke surga. Ini poin kedua, supaya saudara tahu jalan ke surga. Dalam ayat yang ke-20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti dalam masa mudaku telah sudah kuturuti. Apalagi yang kurang? Dan Yesus berkata dalam ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jual seluruh harta. Iya, ini sebuah tes saudara, sebuah ujian bagi dia. Karena bukan poin Yesus untuk menjual harta. Yesus ingin menunjukkan kepadanya apa yang menjadi perhatian dalam hidupmu selama ini. Hartamu kah atau Tuhan? Maka kata Tuhan Yesus kepada dia, ikutlah aku. Ikutlah
aku. Ini kata kunci saudara, supaya kita bisa menerima hidup yang kekal. Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus mengatakan kalau engkau ingin menerima hidup yang kekal, ikutlah aku. Dan Tuhan tidak mengatakan mudah-mudahan engkau menerima hidup yang kekal itu. Tapi ada kepastian di dalamnya. Saya beritahu kepada saudara, Allah tidak pernah berkata yang tidak pasti. Allah ingin mengatakan sesuatu yang pasti bagi saudara dan bagi saya. Ketika dia mengatakan A, ya A. Ketika dia mengatakan B, ya B. Coba begini saudara, kalau saudara sedang interview di sebuah kantor. Dan saudara setelah interview terus HRD-nya mengatakan ya semua baik. Saudara memenuhi kualifikasi kami untuk diterima. Terus saudara tanya kepada HRD, jadi kapan kira-kira saya mulai bekerja? Terus HRD mengatakan begini, mudah-mudahan besok kamu bekerja. Apa itu mudah-mudahan besok? Kita lihat besok kamu bisa kerja atau enggak. Kita enggak mau sesuatu yang tidak pasti. Tapi Yesus memberi kepastian, tidak ada di dalam dirinya mudah-mudahan. Perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Paulus berkata, karena akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Lihat, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan, kepastian di dalam Yesus. Ini Allah tawarkan kepada saudara. Yesus tawarkan, kalau ingin hidup kekal, percaya kepada Yesus karena di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, bukan mudah-mudahan. Allah tidak pernah berjanji yang demikian. Allah berjanji sebuah kepastian. Dia memberikan kepada kita sebuah kepastian. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dia tidak berkata mudah-mudahan dia hidup. Enggak. Kalau barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup. Walaupun dia sudah mati. Saudara mati, tapi saudara hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Pasti. Dan tidak ada dalam kamus Yesus mudah-mudahan. Pasti. Saudara pasti diselamatkan. Jadi percayalah kepada Dia. Jangan bersandar seperti orang muda ini, dia bersandar kepada kekayaannya. Karena pada waktu itu orang merasa bahwa setiap orang kaya pasti karena diberkati oleh Tuhan. Dan setiap orang kaya pasti tandanya dia disukai oleh Tuhan. Kekayaan yang dimiliki oleh pemuda ini tidak ada artinya untuk membawa dia ke surga. Hanya percaya kepada Yesus. Kalau memang saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mencari kepastian, datang kepada Tuhan sekarang. Datang kepada Tuhan. Lihat poin yang ketiga, ada tantangan untuk percaya kepada Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ketika dia suruh memilih antara Tuhan dan
harta. Dia lebih memilih harta. Dia meninggalkan Tuhan. Dia sedih, dia pergi dan meninggalkan Tuhan. Ini yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang. Untuk percaya kepada Yesus ada banyak sekali rintangan di depan kita. Bagi pemuda ini, rintangan dia adalah hartanya. Nah, dia diminta untuk memilih antara harta dengan Tuhan. Dia lebih pilih hartanya. Coba lihat percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Lalu Petrus dalam ayat yang ke-27. Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Perhatikan ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudara, Yesus tidak mengatakan saudara harus meninggalkan rumah. Tetapi resikonya ketika engkau memilih aku, ada rintangan yang saudara hadapi. Mungkin saudara kehilangan segala sesuatu. Saudara kehilangan keluarga. Saudara dibenci oleh orang-orang seisi rumah. Ini tantangan bagi saudara. Saudara diperhadapkan kepada pilihan. Saudara memilih hidup yang singkat ini selama di dunia ini. Atau saudara memilih kehidupan yang kekal di surga. Karena selama ini manusia hanya berpikir mengenai hidupnya yang pendek. Berapa sih umur manusia? Paling 70, 80, 90. Paling seperti itu saudara. Tidak lebih dari itu. Dan setelah itu mati. Dan setelah kematian ada kehidupan kekal di surga. Kenapa kita memikirkan kehidupan kita di dunia yang begitu pendek? Kita berjuang mati-matian untuk mengisi hidup kita supaya lebih baik di dunia ini. Sementara ada kehidupan kekal di surga yang harus kita perjuangkan. Yesus mengatakan sekalipun karena engkau percaya kepada Yesus, karena engkau mengikut Yesus, engkau kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Yesus akan berikan di surga. Percayakah saudara akan hal itu? Mungkin selama ini saudara bertanya-tanya jalan keselamatan. Mungkin selama ini saudara bingung, saudara tidak tahu, tidak ada kepastian. Saudara takut apakah saudara akan menerima surga atau neraka. Percaya kepada Yesus, Dia menawarkan kepastian kepada saudara. Pasti diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan kami bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang begitu jelas yang kami terima. Kami berjuang untuk menerima kehidupan yang kekal. Tapi kami tahu tidak ada kepastian di dalam perjuangan-perjuangan kami. Tidak ada kepastian di dalam perbuatan-perbuatan kami. Sekalipun kami melakukan yang baik, tidak ada kepastian di dalamnya. Tapi syukur kepada Tuhan. Engkau sendiri yang turun ke dunia, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau berkata kepada kami, Yesus berkata kepada kami, percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, pasti akan selamat. Terima kasih Bapa untuk kepastian itu. Kami ingin percaya kepada Tuhan. Kami ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Sehingga kehidupan yang kekal menjadi milik kami selama-lamanya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau ada di antara saudara yang karena firman Tuhan pagi ini, saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara hubungi kami.
Atau saudara datang ke hamba Tuhan, ke pendeta yang saudara kenal, yang dekat dengan saudara, bertanya bagaimana caranya saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ingin kepastian, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia memberkati saudara.